Selamat siang, perkenalkan saya Franz, saya dari UPBJC Jakarta. Saat ini saya akan melakukan simulasi untuk tugas 2, yaitu simulasi VLAN. Seperti yang ada pada kegiatan belajar 2, yaitu simulasi VLAN untuk tahap 1 sampai 5. Untuk tahap pertama itu terdiri dari 4 komputer dan 1 switch, yang pada dasarnya diawali dengan pemberian IP default IP 192.168 tanpa menggunakan VLAN sama sekali. Saat ini seperti yang kita sudah lihat, untuk setiap PC 1, 2, 11, dan 12 diberikan IP 192.168 kemudian diakhiri dengan nomor dari si PC tersebut. Kalau kita tes saat ini dari PC 2 dan dari PC 1, kita ping ke titik 2, itu dia sudah tembus. Lalu di ping ke arah 11 juga dia bisa, 12 juga bisa. Ini karena pada dasarnya IP yang digunakan adalah IP yang dengan satu segmen, dan dimana VLAN yang digunakan juga VLAN yang merupakan VLAN default, yaitu VLAN 1. Kemudian pada langkah ke-6 kita bisa lihat di langkah 6 itu perlunya adanya konfigurasi pada sebuah switch, dimana nantinya akan ada 2 switch yang menjembatani daripada 4 PC yang ada dalam satu switch. Kita bisa lihat ini merupakan gambaran dari fisik dari switchnya. Yang kita akan gunakan adalah switch secara CLI nya. Kemudian kita lihat dari show VLAN, semua interface yang ada pada switch masuk di dalam VLAN 1, di mana VLAN 1 ini VLAN default ya, sudah ada ketika switch ini dinyalakan. Nantinya kita akan membuat VLAN tambahan dengan 2 ID VLAN, yaitu VLAN 1 VLAN 2 dengan namanya adalah, saya lihat sebentar, dan namanya adalah fakultas A, dan VLAN 3 dengan namanya fakultas B. Kita keluar sebentar, lalu kita lihat soal VLAN. Saat ini udah terbuat ya VLAN 2 dan 3, yaitu tadi VLAN yang ditambahkan, VLAN A dan VLAN fakultas A dan VLAN fakultas B. Kemudian pada simulasi selanjutnya diminta untuk melakukan konfigurasi pada range interface tertentu, yaitu range 1 sampai 10 yang akan dimasukkan ke dalam VLAN 2, dan interface 11 sampai 20 dimasukkan ke dalam VLAN 3. Maka dari itu kita akan melakukan konfigurasi tambahan interface range 1 sampai 10. Kita masukkan ke switch
VLAN. Pertama kita konfigurasi dulu untuk mode dari switch portnya. Ada dua pilihan, ada terang, ada akses. Kita pilih akses. Kemudian kita lanjutkan berikan akses itu kepada VLAN 2. Dan untuk interface 11 sampai 20 ya, ada 20 itu kita switch port mode akses juga. Saya bilang 3. Maka seharusnya saat ini kita lihat dulu, seharusnya saat ini dia sudah terbagi ya. Nah, VLAN 2 dan VLAN 3 ya. VLAN 2 itu dari interface 1 sampai 10, VLAN 3 dari 11 sampai 20. Untuk interface sisanya 21 sampai 24. Karena kita tidak konfigurasi, maka dia ada di VLAN default. Begitu. Maka daripada ini seharusnya saat ini dia tidak bisa di ping ya untuk antar VLAN-nya, karena dia sudah berbeda VLAN. Apa yang terjadi ketika VLAN itu di mode akses, maka untuk komputer yang di dalam satu VLAN dia akan dapat komunikasi, lalu untuk yang di beda VLAN dia akan terisolasi ya, dia tidak bisa komunikasi antar VLAN. Untuk bisa dapat komunikasi antar VLAN maka diperlukan konfigurasi tambahan, yaitu inter VLAN. Nah, kita coba untuk saat ini sudah di WA dari PC 2 dulu ya, PC 2 ping ke PC 1, kita tes. Dia bisa tembus. Untuk ke PC 11.11 dia tidak bisa tembus. Ini dikarenakan kalau kita lihat PC 11 dan 12 itu dia masuk ke dalam range VLAN 3, sedangkan untuk 1 dan 2 dia masuk ke VLAN 2. Oke, kita gambarkan seperti ini dulu ya, biar lebih mudah. Kemudian sebenarnya VLAN 3. Walaupun dia dalam satu segmen yang sama, IP-nya yaitu 192.168.1/24, tapi secara konfigurasi VLAN-nya dia berbeda ID-nya. Maka dari itu dia tidak bisa saling komunikasi. Kemudian kita bisa tes PC yang lainnya. Untuk PC 1 dia juga sama, dia ada di VLAN 2, dimana nanti dia tidak bisa melakukan ping terhadap PC di VLAN 3. Kita langsung tes saja ke VLAN 3, IP-nya 12. Dia tidak bisa. Nah, request and out. Tunggu dulu. Kemudian kita coba tes ping ke VLAN 2, ke IP 2. Nah, dia bisa tembus. Oke, kita tes lagi sebelahnya. IP 12 harusnya ini kan.
kita tes ke IP 11, dia bisa tembus. Coba kita tes ke sebelahnya, ke IP 1, dia tidak bisa tembus. Oke, ini membuktikan bahwa teori yang saya jelaskan sudah menggambarkan bahwa ada isolasi terhadap VLAN yang berbeda. Kemudian di langkah selanjutnya yaitu konfigurasi trunking port ya. Oke, kita buat simulasi yang sama. Saya menggunakan switch 2950 24, ya berarti 24 port ya, strip 24. Kemudian ini kita bisa lihat ada 4 visi tambahan. Kita ganti saja ini ya, visi 13 sesuai dengan spesifikasi ya. 14. Visi ini kita hapus untuk simulasinya akan menjadi lebih luas. Ke 13 untuk 12 saat ini masih jalan, kita tes dari visi 0 visi 1 terus kita ambil yang paling ujung aja karena ini tidak masuk ke dalam VLAN manapun. Oke. Kita coba untuk langkah ke-8. Tetap ini Kita putuskan switch untuk 3 VLAN-nya, VLAN 2, akan pindah melalui satu sebelum dan ini untuk dengan melakukan terus melakukan VLAN-nya, VLAN 3. Kita lanjut. Nah, di sini ada perubahan IP ya untuk VLAN 1 sampai dengan VLAN 14. Oke, kita langsung coba saja menggunakan untuk yang VLAN 2 itu menggunakan dot 2, untuk VLAN 3 menggunakan dot 3. Oke, kita langsung coba. Ini masuk ke VLAN 2, coba VLAN 2. Nah, saat ini sudah menjadi open, artinya saat ini koneksi yang sebelumnya mengarah ke switch 3 saat ini sudah lewat ke switch 2. Kita coba pingnya seharusnya saat ini sudah Ini di juga
3. makanya dia akan auto pindah ke switch 2. Oke, untuk entry ini nanti saya finish satu saja yang harus kamu sampaikan. Terima kasih. 3 juga. Oke, saat ini perubahan IP itu sudah dilakukan. Langkah selanjutnya kita melakukan konfigurasi ya. Mohon maaf ada perbedaan untuk interface-nya kalau di simulasi pakai Giga Ethernet, sedangkan saya menggunakan fast Ethernet. Oke, untuk VLAN satunya sudah saya config. Untuk switch satunya sudah saya config switch port mode terang. Kemudian kita pindah ke switch 2 dulu ya. Ini VLAN 2, switch 2. Kalau kita lihat dia masih kosongan ya, karena tadi baru ditambahkan. Kemudian kita di sini requestnya dibuat untuk VTP client juga ya. Kita buat dulu domainnya. Oke. Masuk lagi. Ini untuk P2P nya ke arah switch 1, kita berikan mode terang. Ini ada sedikit miss kayaknya ya. Fast 1 sampai 5 mode akses, fast VLAN 2 6 sampai 10 VLAN 3 harusnya. Kalau secara di topologi itu dia harusnya range untuk 01 Ethernet 01 sampai dengan 10 itu dia maksudnya VLAN 2 mode akses VLAN 2. Oke. Untuk interface 10 sampai 20 ya, 11 sampai 20 ya, masuk VLAN 3. Ini juga verifikasi dulu ya. Untuk nomor 12 itu sebentar ya. Dia minta saat ini tuh harusnya SW1 bertindak sebagai FTP server, sedangkan SW2 FTP client ya. Oke, kita lihat dulu.
Ini untuk switch 2 dia bertindak sebagai klien ya. Yang sudah pasti untuk switch satunya dia bertindak sebagai server ya. Ini server sudah sesuai. Yang dulu kita lihat dulu untuk ini ada yang kurang lengkap ya dalam TCP domainnya ya, belum ada soalnya. Oke. Nah, sebagai server untuk domainnya udah ada, ini juga sudah ada. Oke. Kita lihat dulu sudah trunking-nya. Oh, ini sebetulnya dia harus manual ya. Bentar. Oh maaf, ini kayak sepertinya salah kabel ya, karena dia tidak mau up. Oke, kita lihat dulu karena dia tadi harus sudah bisa ya. Saya terang. Nah, kita bisa lihat kasetornya itu sudah up, modenya sudah trunking, dan dia sudah enkapsulasi 802. Untuk switch 2 tadi, untuk switch 1 dia juga sudah on, enkapsulasinya 802 dan status trunking. Native VLAN-nya itu satu. Native VLAN itu seperti VLAN yang bekerja di layer yang berbeda daripada VLAN yang biasa. Dia bekerja itu di atas VLAN yang biasa kita config. Dia ada di atasnya sebagai jembatan komunikasinya. Jadi antara native VLAN dan VLAN yang kita pakai untuk komunikasi itu bisa berbeda gitu. Oke. Di switch 2 juga sudah, untuk VLAN-nya sudah dilemparkan dari switch 1 ya. Karena pada dasarnya trunking itu dia menembuskan semua VLAN ya. Ada ya, apapun yang ada di switch 1 ataupun di switch 2 itu dia akan kita dapatkan ada VLAN database-nya. Itu ada VLAN database-nya. Oke. Kemudian kalau kita tes ping, harusnya itu untuk yang masuk ke dalam range VLAN 2 ya dia bisa di ping, untuk yang masuk dalam range 3 bisa di ping. Namun untuk VLAN, tetap untuk VLAN yang bersebelahan atau VLAN yang berbeda, dia tidak bisa saling ping. Kita ambil contoh
sampel ya, PC1 dan PC11 ya. PC1 dia seharusnya bisa melakukan ping terhadap 192, 168, 222 itu ke PC nomor 2, ke 23 maksud saya, 23 itu ke PC 3, dan 24 itu ke PC 4. Tapi dia tidak bisa melakukan ping ke antar VLAN, yaitu VLAN 3. VLAN 3 mulai dari 11 ya, 311 ya, dan seterusnya 12, 13, 14 itu dia tidak bisa. Nah, PC 12 juga tidak bisa, dan seterusnya. Dan kebalikannya juga ke PC 11 ya. PC 11 juga bisa ngeping untuk ke ping ke PC 12, PC 13, PC 14, tapi tidak bisa melakukan ping terhadap PC 1, 2, 3, dan 4 gitu. Karena pada dasarnya konsepnya masih sama, dia ada VLAN yang berbeda, ditambah lagi dengan IP segmen yang berbeda, perlu dilakukannya interVLAN ataupun menggunakan router. Router bisa melakukan konfigurasi tambahan di mana nanti antar segmen bisa saling melakukan ping. Untuk antar VLAN juga bisa gitu. Ini kita ambil satu contoh lagi ke PC yang terbawahnya ya, PC yang terbaru itu, PC 14 saja. Nah, dia tidak bisa melakukan ping. Hasilnya tetap sama ya. Terus kemudian kita bisa lihat lagi. Oh, ini ada permintaan ya untuk PC 1 ping ke PC 2 tadi sudah ya, dan PC 11 ya, tadi saya udah coba untuk semua, untuk tes dari PC 1 ke semua. Nah, ini PC 2 nya PC 11 nya diminta PC 14 nya ke PC 11 dan 4 ya. Oke. Sorry, PC 14 ya tadi diminta ya. PC 14 di ping ke PC 11, yaitu ping 192, 168, 311 dia bisa, dan disuruh di ping ke PC 4 yaitu ke VLAN 2, jadi dia bisa. Oke, berarti untuk simulasinya sudah oke ya. Sepertinya sudah selesai. Ya, sepertinya sudah selesai. Sudah sampai ke tahap 15 ya, tahap melakukan verifikasi ping untuk antar PC, dan ini sudah saya lakukan. Adapun tadi yang sepertinya yang verifikasi untuk distribute ya, yang tadi saya sudah bilang juga untuk antar switch yang dikonfigurasi terang ya. Untuk sebelumnya itu misalnya untuk switch 2 tidak ada VLAN yang terkonfigurasi, maka dia akan mengambil database dari switch yang terdekatnya, yang P2P nya yaitu switch 1. Maka di switch 2 ini dia sudah ada VLAN 2 dan VLAN 3. Dia menggunakan VTP server ya, Virtual Transfer Protocol itu, dan dia bekerja sebagai klien, sedangkan yang di switch 1 dia menggunakan VTP mode server.
Maka dari itu dia bisa berkomunikasi atau melemparkan database yang ada pada antar switch gitu, seperti itu. Sekian dari saya untuk semua kegiatan simulasinya. Jika ada pertanyaan ataupun kesalahan bisa untuk dikomentarkan di kolom chat, kolom komentar, atau bisa juga untuk di chat di dalam e-learning saya. Terima kasih. Selamat siang.